Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Kita masih membicarakan tentang apa? Tentang yang tanda i'rabnya menggunakan far'iyah, ya, alamah far'iyah. Yang ketiga adalah jam'ul mudzakkaris salimu. Ya, jamak mudzakkar salim, tanda i'rabnya, alamatnya far'iyah. Jam'ul mudzakkari salimu, yang betul mu atau mi sebenarnya? Apa kemarin? Ya, jam'ul mudzakkari salimu boleh, jam'ul mudzakkari salimi juga boleh. Cuma lebih kuat yang mana? Yang apa? Mu atau mi? Iya, lebih terkenal, lebih banyak yang pakai mu, ya, jam'ul mudzakkaris salimu. Tapi lebih kuat yang mi, jam'ul mudzakkaris salimi. Antum pilih yang banyak dipakai atau mau yang lebih kuat? Ya, ala kulli hal silahkan baca jam'ul mudzakkari salimu, ya boleh. Jam'ul mudzakkari salimi juga boleh. Pengertiannya di sini diterangkan, huwa ma dalla ala aktsara min isnaini. Jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang menunjukkan terhadap sesuatu yang lebih dari dua. Ini makna jamaknya, ya, yaitu lafaz yang menunjukkan lebih dari dua. Karena yang namanya jamak, hitungan diawali dari berapa jamak? 3, ya, lebih dari 2 berarti 3. 3 ke atas itu sudah termasuk jamak. Kemudian dari sisi bentuknya atau cara membuatnya, bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi, dengan menambahkan wawu, nun atau ya dan nun pada isi mufradnya. Jadi kesimpulannya, jamak mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan mudzakkar atau jamak untuk mudzakkar dengan tambahan wawu nun atau ya nun. Kemudian alamatuhu, tanda i'rab yang dimiliki oleh jamak mudzakkar salim, yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Dirofaknya menggunakan wawu, dinasob dan dijernya menggunakan ya. Ya, sehingga semua alamah i'rabnya adalah far'iyah. Ya. Karena wawunya gantian dari dhammah, ya-nya gantian dari fathah ketika nasab atau kasroh ketika jer. Nahwu contoh, al-mudarrisuna mukhlisuna. Artinya apa? Para guru laki-laki itu adalah orang-orang yang ikhlas. Ya, para guru laki-laki itu orang-orang yang ikhlas. Ya, karena itulah hakikat mudaris, ya, harus dibangun di atas
keikhlasan. Supaya dapat dua-duanya. Kebaikan dunianya dapat, kebaikan akhiratnya dapat. Kalau dibalik, para siswa juga harus seperti itu ya. Kalau antum ikhlas, dapat dua-duanya. Dunianya dapatnya apa? Apa dunianya? Apa yang antum dapatkan di dunia dengan belajar? Ya, menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena orang yang tahu itu menjadi tenang, tidak bingungan kalau istilah kita. Jadi siapakah orang yang bingungan? Ya orang yang bodoh. Ya, tapi ketika tahu menjadi tenang, nyaman. Nah, ini diantaranya. Kalau akhiratnya, semoga ini merupakan jalan termudah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-mudarisuna mukhlisuna. Dua-duanya menggunakan bentuk jamak mudzakkar salim. Contoh kedua, innal mu'minina humul muflihuna. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung. Al-mu'minina ini contoh yang dalam keadaan apa? Kenapa nasab? Karena didahului oleh innal mu'minina. Al-muflihuna itu contoh yang dalam keadaan apa? Rofa. Kenapa rofa? Khobar. Khobar dari apa? Hum atau khobarnya inna? Yang betul apa? Al-muflihuna ini sebenarnya khobarnya hum atau khobarnya inna. Yang berpendapat hum alasannya karena humnya sebagai mubtada, al-muflihuna sebagai khobar, mubtada khobar sebagai khobarnya inna. Berarti khobarnya inna berupa jumlah ismiyah fi mahalli raf'i khobari inna. Ya. Terus yang tadi mengatakan al-muflihuna khobarnya inna siapa? Ya alasannya pinter ini ya, karena humnya adalah dhamir fasl, betul ya. Humnya di sini dhamir fasl sehingga al-muflihuna adalah khobarnya inna, betul. Karena dhamir fasl itu la mahalla lahu minal i'rab, tidak memiliki posisi i'rab. Ya, sehingga di situ ada sudut pandang mengi'rab yang berbeda yang diistilahkan dengan wujuhul i'rab atau aujuhul i'rab. Al-muflihuna sebagai khobar bagi hum boleh, al-muflihuna sebagai khobar bagi inna dengan niat humnya adalah dhamir fasl, dhamir yang berfungsi untuk memisahkan antara, karena ini bicara inna, isimnya inna dan khobarnya inna yang sama-sama ma'rifah, dipisahkan dengan dhamirnya. Sama dengan ulaika humul muflihun, sama itu ya. Ulaika sebagai mubtada, al-muflihun sebagai khobar ulaika apabila humnya diniatkan dhamir fasl. Kemudian contoh yang berikutnya dibaca bersama. Ya, intasaral muslimuna 'alal musyrikin. Orang-orang Islam, kaum muslimin menang terhadap orang-orang musyrik. Intasaral muslimuna, al-muslimuna sebagai apa? Fa'il, al-musyrikina sebagai majrur oleh ala. Ya, di situ sudah lengkap, ada yang marfu', ada yang mansub, dan ada yang majrur. Untuk jamak mudzakkar salim
itu ada syaratnya. Ya, di sini diterangkan surutuhu, syarat-syarat bagi jamak mudzakkar salim. Yustaratu an yakuna lismul muradu jam'uhu alaman li mudzakkarin aqilin khaliyan min ta'i ta'nisi. Disyaratkan isim yang diinginkan untuk dijamakan ke jamak mudzakkar salim itu adalah alaman. Ini kelompok pertama. Ya, karena terangkum dalam 2 garis besar. Syaratnya adalah yang pertama dari sisi alam, yang kedua dari sisi sifat. Untuk alam kriterianya dia itu berupa alam nama li mudzakkarin, nama untuk mudzakkar. Sehingga nama untuk muannas enggak bisa masuk. Meskipun namanya itu tidak pakai ta marbutah. Maryam boleh enggak ke mudzakkar salim? Enggak boleh. Maryamuna yang enggak boleh. Kecuali Maryam nama laki-laki, tapi yang enggak ada ya. Maryam nama laki-laki enggak ada kayaknya. Ya, Maryam ya umumnya nama perempuan. Ya. Kemudian aqilin, dia juga untuk isim mudzakkar yang berakal. Meskipun isim mudzakkar atau alam bagi mudzakkar tapi tidak berakal, enggak bisa dijamakkan ke mudzakkar salim. Misal ada kuda, ya, dikasih nama lahiq. Apa namanya? Lahiq. Boleh enggak dijamakkan lahiquna? Ya, misalnya kuda, banyak kuda namanya sama semua. Yang ini lahik, ini lahik, ini lahik gitu. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena kuda itu ghairu aqil. Ya. Kemudian khalian minta ta'nisi. Tidak ada ta ta'nisnya, kosong dari ta ta'nis, maknanya tidak berakhiran dengan ta ta'nis. Ya, meskipun ada sedikit perbedaan di sana. Contoh Usamah. Dia nama bagi mudzakkar untuk aqil karena nama orang. Tapi belakangnya ada apanya? Ta marbutah. Boleh enggak usamatu, usamuna, usamina? Boleh enggak? Ya, mengikut pendapat yang mensyaratkan ini maka enggak boleh. Tolhah, tolhuna, tolhina. Apalagi? Hamzah. Hamzah mana? Wah, itu ya. Itu bukan Hamzah, itu oh ya, itu Hamzah ya. Kalau yang huruf apa? Hamzah. Di sini sayangnya Hamzahnya, tapi kita sulit yang ucap Hamzahnya, enaknya Hamzah. Anu dipanggilnya Hamzah atau Hamzah, banyak. Hamzah ya, iya. Ya, padahal namanya Hamzah. Enggak boleh Hamzuna, Hamzina. Kenapa? Karena belakangnya ada ta ta'nisnya. Kemudian kalau dijamakan pakai apa? Pakai apa? Misal Hamzah, jamaknya apa? Atau Usamah, jamaknya apa? Ayo, jamaknya apa? Ke jamak mu'annas salim. Ke jamak mu'annas salim. Usamatun gitu ya. Muawiyatun gitu. Tolhatun. Kembali lagi, ini bagi yang mensyaratkan harus kosong dari ta ta'nis, sehingga dia jamaknya ke mu'annas salim. Tapi ada yang tidak pakai syarat ini, ya. Bagi yang tidak mensyaratkan berarti bisa ke mudzakkar salim. Usamuna, usamina, tolhuna, tolhina, hamzuna, hamzina.
Muawiyah, Muawuna, Muawuna, Muawina, ya. Dan sebagainya. Ya, tapi di sini termasuk yang mensyaratkan sebagaimana buku-buku yang lain, ya di sana mensyaratkan meskipun sebagian kecil ada yang tidak mensyaratkan, ya maka untuk nama laki-laki yang berakhiran ta marbutah jamaknya ke muannas salim. Sehingga dicontohkan di sini Muhammad. Ini terpenuhi syarat, dia nama muzakkar, akil, tidak berakhiran ta marbutah. Contoh lagi Zaid. Ya, dia sudah terpenuhi syarat karena dia alam li mudzakkarin akilin khalian min ta'i ta'nis. Sehingga Muhammad menjadi Muhammaduna, Muhammadina, Zaidun, Zaiduna, Zaidina. Ini kriteria pertama alam. Kriteria yang kedua yaitu sifat au an yakuna sifatan. Yang antum pahami sifat itu apa? Yang ada di benak antum itu apa kalau mendengar istilah sifat? Yes, disampaikan. Apa yang ada di pikiran antum ketika ada istilah sifat itu maksudnya apa? Apa? Terus. Sudah? Ya, inilah yang apa? Yang perlu ada pembenahan ya. Dan memang seperti itulah bagi yang kadang ya ketika membaca lafadz sifat arahnya ya ke itu. Sifat ya sifat gitu. Padahal yang dimaksud bukan itu. Kalau ada istilah sifat di buku-buku kitab-kitab nahwu, maksudnya bukan seperti makna sifat yang kita pahami, oh sifat rajin, malas, bukan itu. Besar, kecil, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah isim mustaq dari sisi semacam isim fa'il, sifat musabbahah, isim maf'ul, itu yang dimaksud. Jadi ketika antum melihat sifat, oh maksudnya itu isim mustaq, yaitu isim fa'il, sifat musabbahah dan isim maf'ul. Bukan maksudnya sifat baik buruk, besar kecil, bukan itu maksudnya. Ya. Sudah jelas atau belum? Ya, supaya nanti dalam memahami istilah yang ada menjadi jelas, karena nanti akan sering ketemu an yakuna sifatan gitu. Maksudnya adalah mungkin isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musabbahah, yaitu isim-isim yang punya makna sifat. Misal nasirun, meskipun bukan sebagai naat, sudah ada terjemahan yang nasirun, yang apa? Yang menolong. Biasanya kan yang terjemahan yang itu adalah ketika sebagai apa? Naat, ya kan? Ketika sebagai naat. Tapi karena dia sendiri secara zatnya sudah ada makna sifat, meskipun bukan sebagai naat, sudah ada terjemahan yang an-nasiru jamilun, misal. Orang yang menolong itu orangnya cakep, misal itu. Ya. Jadi kembali ke sini, syarat bagi jamak mudzakkar salim dia harus berupa sifat. Sudah jelas ya makna sifat di sini? Ya, yaitu isim yang punya makna sifat seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah. Sifatnya bukan sembarang sifat, tapi ada kriterianya, li mudzakkarin, sifat untuk mudzakkar.
Dan mudzakarnya juga bukan sembarang mudzakar tapi akilin itu. Sifat untuk mudzakar yang berakal. Ditambah syarat lagi khaliyatan min ta'id ta'nisi. Dia tidak berakhiran dengan ta ta'nis atau kosong ya dari ta ta'nis. Walakinnaha taqbaluha, akan tetapi dia bisa menerimanya. Pelan-pelan saja ya. Apa maksudnya ini? Akan tetapi dia bisa menerimanya. Apa maksudnya? Coba yang antum pahami gimana? Dia tidak ada ta ta'nisnya, tapi dia bisa menerimanya. Apa? Nasirun bisa menerima ta ta'nis, nasiratun, betul. Ya. Jadi syaratnya dia tidak berakhiran ta ta'nis dan dia bisa menerima ta ta'nis. Kabirun bisa enggak? Buktinya apa? Bisa menerima ta ta'nis kabiratun. Ya. Shaghirun, shaghiratun, itu maksudnya. Au tadulu ala tafdhil, atau isim yang menunjukkan terhadap tafdhil. Isim tafdhil untuk muzakkar akil. Kenapa perlu ditambahkan au tadullu ala tafdhil? Karena untuk tafdhil itu bukan dengan cara menerima ta ta'nis. Akbaru bisa enggak dijamakan ke mudzakkar salim? Bisa enggak? Bisa, dia tafdhil. Al-akbaruna misal. Al-akbarina. Ya. Contoh, mukminun ini terpenuhi syarat. Dia sifat. Kenapa disebut sifat? Alasannya karena isim fa'il. Kemudian untuk muzakkar dia tidak berakhiran ta ta'nis. Bisa enggak menerima ta ta'nis? Bisa. Menjadi apa? Mu'minatun. Kalau mukhlisun menjadi apa? Mukhlisatun. Kalau afdhalu bukan dengan menerima ta ta'nis, tapi dia punya kriteria karena dia tadullu ala at-tafdhil. Afdal sifatun khaliyatun min ta'i ta'nisi wa la taqbaluha. Ya, sehingga jelas di bawah afdal itu sifat yang kosong dari ta ta'nis dan tidak bisa menerima ta ta'nis. Muannasuha fudla, karena muannasnya adalah kewasan fu'la, fudla. Beda dengan kabirun, muannasnya dengan ta ta'nis kabiratun. Jamilun, jamilatun itu. Tapi untuk afdal bukan afdalatun, bukan, tapi apa? Fudla. Wa tujma'u jam'al mudzakkaris salimi, dan dijamakan ke jamak mudzakkar salim li'annaha tadullu ala at-tafdhil, karena menunjukkan kepada tafdhil. Ya, silakan pahami terlebih dahulu syarat-syaratnya. Sebenarnya gampang ya. Tinggal dikembalikan kepada apa tadi? Dua. Pertama, alam. Kedua, sifat. Dua-duanya sama. Harus untuk mudzakkar yang berakal, kemudian tidak berakhiran dengan ta ta'nis. Yang untuk sifat ada tambahan, dia bisa menerima ta ta'nis atau dia menunjukkan kepada tafdhil. Ya, ana kasih kesempatan 1 menit untuk merenungkan ya. Yang belum jelas silakan ditanyakan. Tafdhil itu yang menunjukkan makna lebih atau paling. Afdhal artinya lebih utama atau paling utama, tergantung konteks kalimatnya. Akbar berarti
paling besar atau lebih besar. Hadza akbaru min hadza. Berarti maknanya ini lebih besar dibandingkan ini. Ya. Itu tafdhil ya, menunjukkan makna lebih atau paling. Wazannya af'al. Ya, silakan. Oh, tafadhal. Wal akhar man yurid an yas'al. Tidak ada apa? Ya. Caranya sama persis. Tambahkan wawu nun atau ya nun. Contoh afdol menjadi afdoluna, afdolina. Akbar menjadi apa? Akbaruna, akbarina. Ajmal, ajmaluna, ajmalina. Sama caranya. Ada lagi? Ya, kita lanjutkan. Kemudian al-mulhaqu bi jam'il mudzakkari salim. Mulhaqnya jamak mudzakkar salim. Apa yang dimaksud mulhaq di sini? Yaitu isim yang dikelompokkan, cara i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim, tapi dia sebenarnya bukan jamak mudzakkar salim karena tidak terpenuhi syarat gitu. Jadi ada isim-isim yang bentuknya persis dengan jamak mudzakkar salim, tapi tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim karena tidak terpenuhi syarat tadi. Maka namanya mulhaq. Yulhaqu bi jam'il mudzakkari salimi ma yali. Dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim lafaz-lafaz berikut ini. Ada zawu, bentuknya kalau pakai ya jadi apa? Zawi itu. Karena dia idhofah, ya nunya dibuang gitu. Zawu ini sebenarnya jamak dari apa? Zu, betul. Zu jadi zawu. Zawu ilmin misal. Zawi ilmin. Demikian juga ulul albab. Kalau nasab atau jar uli itu kan, ulil albab. Banuna. Kalau nasab atau jar banina itu. Ketika jadi mudhof ya nunnya dibuang. Banu Israil itu kan, Bani Israil gitu. Al-malu wal banuna itu contoh mulhaqnya. Sinuna kalau pakai ya jadi sinina, jamak dari sanah. Nah. Ahluna pakai ya menjadi ahlina. Wa alfadhul uqudi dan lafad-lafad al-uqud, bilangan puluhan ya, puluhan. Isruna isrina, salasuna salasina, arba'una arba'ina, hatta tis'ina, yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Itu masuk ke mulhaqnya jamak mudzakkar salim. Ada yang lain misalnya apa? Bumi apa bumi? Ardun menjadi
araduna, aradina gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin ya. Kalau pakai wawu apa? Alamun ya. Tapi tidak boleh melamun ya. Alamun kan bahasa Jawa. Ngalamun itu ngalamun tapi alamun artinya melamun ya. Ya. Kalau orang Jawa kan enak ngalamun itu. Artinya melamun ya. Tapi bukan itu maksudnya. Ya, al-alam kullu ma siwallah. Segala satu selain Allah adalah al-alam. Nah, ya. Itulah gambaran tentang jamak mudzakkar salim ya. Masih ada contoh yang mulhak lagi, misalnya apa? Illiyun menjadi illiyin ya. Warfa biwawin wa biyajrur wan sibi salima jam'i amirin wa mudnibi wasibhi dhaini wa bihi isruna wa babuhu ulhiqawal ahluna. Terus ulu wa alamuna illiyuna wa araduna sadzawas sinuna. Ya, itu diantara mulhaknya jamak mudzakkar salim. Udah selesai, udah jamak mudzakkar salim. Ada pertanyaan silahkan. Ya, kita sambung dulu nggak apa-apa ke jamak muannats salim ya. Ke jamak muannats salim. Jamak muannats salim dengan alamat far'iyah itu yaitu ketika i'rab apa? I'rab nasab. Adapun marfu' dan majrurnya alamat asliyah. Nah, bi alamatin asliyah. Jam'ul muannatsis salimu, jamak muannats salim. Alamatuhu far'iyatun fi halatin nasbi faqat. Tanda far'iyah itu hanya ketika i'rab nasab saja. Karena nasabnya dengan kasroh niyabatan anil fathah. Jam'ul muannatsis salimu boleh, jam'ul muannatsis salimi boleh. Huwa kullu ma jumi'a bi alifin wa ta'in zaidataini ala akhirih. Adalah setiap isim yang dijamakan menggunakan alif dan ta yang ditambahkan pada akhir lafadznya. Sehingga jamak muannats salim ini lebih luas karena tanpa syarat-syarat seperti tadi jamak mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim itu kan harus untuk akil. Kalau muannats salim baik akil atau ghairu akil ya sama namanya muannats salim. Misal ada saburah menjadi saburatun muannats salim. Ya, dan ini contoh yang ghairu akil. Kalau akil ya nama orang, Maryam menjadi Maryamatun. Ya. Kemudian alamatuhu, tanda i'rab yang dimiliki oleh jamak muannats salim. Yurfa'u bid-dhammati wa yunsabu bil kasrati niyabatan 'anil fathati wa yujaru bil kasrati. Jamak muannats salim itu dirofa dengan dhammah, dinasab dengan kasrah sebagai pengganti dari fathah, dijer dengan kasrah. Sehingga tidak mungkin ada jamak muannats salim berharokat apa? Fathah, tidak mungkin ada. Karena nasabnya saja pakai kasrah. Berarti peluangnya cuma dua. Kalau bukan kasrah, dhammah. Tidak mungkin fathah. Nahwu contoh
para wanita Islam itu orang-orang yang berhijab. Bagaimana bahasa Arabnya? Ya. Al-muslimatu mutahajjibatun. Dua-duanya contoh jamak muannas salim. Sesungguhnya orang-orang Islam perempuan itu berpuasa atau orang yang berpuasa menjadi al-muslimati sebagai apa di sini? Isimnya inna. Berarti kasrohnya ini tanda bagi nasab. Ya, dia dinasab, tanda nasabnya kasroh niyabatan anil fathah. Kemudian pilihlah para wanita yang beriman yang salihah. Bagaimana? Ya. Idfar bil mu'minati as-salihati. Ya. Di sini al-mu'minati as-salihati. Bil mu'minati as-salihat. Berarti ini contoh yang majrur, ada huruf ba. Ya, mu'alif mengisyaratkan ya kepada para tulab ini kan ya. Kalau milihnya yang mukminah dan salihah ya. Mending mana wanita yang salihah kaya raya dibanding enggak salihah enggak kaya raya? Enggak ada yang bingung ya kalau ditawari kayak gitu, enggak ada yang bingung ya. Enggak ada yang bingung mikir ya. Tapi kalau pertanyaannya wanita enggak salihah kaya raya, miskin tapi salihah, milih mana? Lah ini agak bingung ya. Antum milih yang enggak jadi pilihan, salihah kaya raya. Tadi enggak ya. Ya masalah ya, semoga antum mendapatkan sesuai impian ya. Impian antum apa? Nah, yang terpenting salihah ya. Ya, terpenting salihah. Ya, syukur sudah misal ya ada Jamilah, Lonia, terus salihah. Ya. Antum bertanya ke Ustadz, tolong carikan yang wanita Jamilah, Ghaniyah, Solihah. Kira-kira antum bisa nemu enggak? Dia ambil Ustadznya. Ya kalau ada mungkin ya enggak usah dikasih kartu. Ya itu kalau Ustadznya bujangan. Ya udah kembali ke sini. Ya antum pinter lah ya masalah ini ya. Ya kembali ke jamak muannas salim saja ya, kita nggak bahas itu ya. Kembali ke jamak muannas salim. Ya, intinya dia ketika rofa dengan dhammah, nasab dan jer sama, yaitu dengan kasroh. Cuma kadang ya ada yang suka lupa kadang itu tadi. Ya suka lupa, sudah tahu muannas salim masih pakai fathah gitu. Saya telah membeli kitab-kitab dan majalah-majalah, maka bagaimana? Ya, istaraitul kutuba wal majalah. Khalaqas samawati wal ardi. Ya, wal ardo itu kan. Kadang ada yang ini ti jadi i gitu ya. Khalaqas samawati wal ardi, ya itu enggak mungkin ya karena dia ataf pada mansub, maka wal arda. Nah. Kemudian al mulhaqu bi jam'il muannatsi salim. Yang dimulhakan kepada jamak muannas salim, yulhaqu bi jam'il muannatsi salimi kalimatun wahidatun. Ada satu kata yang dimulhakan kepada jamak muannas salim, hiya ulatun, yaitu lafaz ulat. Qala Allah Ta'ala berfirman,
wa in kunna ulati hamlin. Wa qala ta'ala wa ulatul ahmali. Ya, di sini disebutkan kalimah wahidah ya. Ya, meskipun di sana ada kalimah-kalimah, ya ada kalimah yang lain sebenarnya ya. Bukan cuma ulat ya. Misalnya apa? Apa misalnya? Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Ini kan bicara tentang jamak muannas salim. Ya, wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Terus kadza ulatu waladhis man qad ju'il ka'adri'atin fihi dza aidan ubil ya. Ada lagi yaitu lafaz adri'at, nama tempat. Ya, dia dimulhakan juga kepada jamak muannas salim ya. Ka'adri'atin fihi dza aidan ubil. Ya, demikian juga lafaz adri'at dia dimulhakan kepada jamak muannas salim. Ya, di situ ada sedikit catatan kaki, kesimpulan saja. Minal asma illati tujma'u jam'a muannasin saliman, di antara isim-isim yang bisa dijamakan ke jamak muannas salim. Yang pertama al-alamul muannas, nama wanita. Semua nama wanita, nama perempuan jamaknya ke muannas salim. Ya. Zainab Zainabatun, Khadijah Khadijatun, Hindun Hindatun, Maryam Maryamatun, Aisyah Aisyatun itu. Yang kedua makhutima bita'i ta'nis. Yang kedua adalah lafaz yang berakhiran dengan ta ta'nis. Contoh Hamzah. Nah, ini masuknya ke muannas salim, Hamzatun. Ya, ini dari sisi alam. Ya. Usamah Usamatun ini. Ta'irah Ta'iratun. Ya, jadi ini bebas ya, mungkin alam, mungkin bukan alam, mungkin sifat, intinya yang berakhiran ta ta'nis dia ke muannas salim. Mu'minatun mu'minatun. Yustasna min dzalika imra'ah. Ya, wa ummah wa amah wa millah wa syafah wa syad li annaha jam'u jumi'at jam'at taksir. Ya, karena lafaz tadi dijamakan ke jamak taksir. Semacam imro'ah enggak pernah dan tidak ada jamak muannas salim ya, imro'atun kan enggak ada. Adanya imro'ah jamaknya nisa ya, bahkan dia bukan sekedar jamak taksir tapi dulu apa namanya? Ismul jam'i, isim jamak. Kemudian yang ketiga yaitu musagharul mudzakkar ghairul akil. Ya, ketika ada isim yang ditazghir ke mudzakkar dan dia ghairul akil, maka jamaknya ke muannas salim. Ya, Jabalun, Jubail, gunung kecil, jamaknya ya bukan Jubailuna tapi Jubailatun. Dirham, Duraihim, Duraihimatun. Kemudian ismul jinsil muannas al-makhtum bi alifi ta'nisil maqsurah awil mamdudah. Isim jenis muannas yang berakhiran dengan alif ta'nis maqsurah ataupun alif ta'nis mamdudah. Jamaknya ke muannas salim. Nahu khubla menjadi khublayatun, ini alif ta'nis maksurah. Fudla
fudlayatun. Yang alif ta'nis mamdudah misal sahra sahrawatun, adra adrawatun. Kemudian yang terakhir yaitu isim jenis untuk yang tidak berakal. Contoh wajib, wajibatun, mator, matoratun. Yaitulah gambaran lafadz yang bisa dijamakan ke muannas salim. Ya, sehingga muannas salim ini lebih luas dan lebih bebas dibandingkan mudzakkar salim. Sehingga terkadang ada muannas salimnya ada, taksirnya juga ada. Karena ke muannas salim tanpa syarat, ternyata taksirnya juga ada. Contoh madrasatun, taksirnya apa? Madarisu. Boleh enggak ke muannas salim? Boleh, menjadi madrasatun. Risalatun, taksirnya apa? Rosailu. Ke muannas salim? Risalatun. Karena muannas salim tanpa syarat, ya, tidak ada syarat harus yang berakal, enggak. Ya, sehingga kadang seperti itu. Dan kadang mudzakkar salimnya ada, taksirnya juga ada. Contohnya apa? Apa ada mudzakkar salimnya rajulun? Apa mudzakkar salimnya enggak ada? Apa? Kafirun. Taksirnya kufarun atau kafaratun. Mudzakkar salimnya kafiruna atau kafirina. Itu contoh. Kadang mudzakkar salimnya ada, muannas salimnya ada, taksir ada. Apa? Makhluk. Antum pernah jumpai makhluquna, makhluqina? Pernah. Makhlukatun? Pernah. Khalqun? Ya. Khalaiq, ya kan? Khalaiq yaitu para makhluk gitu. Ya, yaitulah gambaran ya beberapa isim yang kadang seperti itu ya. Ada yang mudzakkar salim, taksir, muannas salim, taksir, kadang ada yang sampai punya semuanya. Nah, selesai sudah pembahasan jamak muannas salim. Yang berikutnya al-mamnu' minas sharaf. Gimana ini, ada tamrinat? Perlu tamrinat? Atau mau labas langsung? Gimana? Latihan dulu atau langsung? Latihan? Ya, boleh latihan ya. As-su'alul awwal hawwilil mufrada fima yali ila jam'i mudzakkarin salimin. Nah, ini gampang banget ya. Ya, rubahlah isi mufrad berikut ini menjadi jamak mudzakkar salim. Ya, coba silakan Badrun. Ya, betul. Al-mu'minu dzu khuluqin menjadi al-mu'minuna dzu khuluqin. Sahih. Nomor 2. Ya. Nah, Muhammadun mujtahidun menjadi Muhammaduna mujtahiduna. Kemudian as-su'alu tsani dha'il kalimatil atiyata fi jumalin mufidah. Ya, tempatkan kata-kata berikut ini ke dalam kalimat sempurna. Jadi intinya antum diperintah untuk membuat kalimat menggunakan kata yang ada. Anta banuna. Nanti artinya apa? Artinya buat kalimat lengkap. Oh, lewati dulu ya, boleh. Anta ulu ya. Kemudian
Sinuna khamsuna ulat al-fatimat, silakan ya, anta yang ulu, kemudian urutan aja ya, ulu, sinun, khamsun, ulat al-fatimat. Siapa dulu, silakan. Sebutkan ulu ya. Terus Naam, ahsanta, naam. Ulul azmi minar rusul hum, ya, kalau dari urutan itunya ya, urutan masaknya berarti Nuh, Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Terus siapa lagi yang sudah? Anta apa Al-Fatimat ya? Ya, silakan. Ja'atil Fatimatu, terus jalasat. Oh, jalasatil Fatimatu alal kursi. Sahih, ahsanta. Terus ya, anta apa? Isyaratul kitaba bi khamsina riyalan. Boleh enggak apa-apa dirubah khamsun jadi khamsin. Sahih. Ya. Ya, anta apa? Ya. Innal banina hum talibuna, boleh, atau hum tulabun, boleh ya. Enggak apa-apa. Nah. Terus anta apa? Sinun. Sinun. Apa tadi? Sinin itu jamak dari sana, tahun-tahun. Berarti ada visinina apa? Oh, itu enggak bisa. Itu sana bukan sinin ya. Ya. Bahkan amul fi'il ya. Dalam beberapa tahun itu, misal pakai makna dalam beberapa tahun. Gimana? Ya, atau gini, saya belajar di ma'had ini selama boleh gitu ya, 3 tahun. Misal gimana coba? Saya akan belajar gitu, coba. Darastu atau adrusu fi hadzal, na'am, salasa ya, salasa sinin, jadinya sinin. Nah, sahih, santa. Kemudian as-su'alu salis, bayyin, jelaskan atau terangkan. Ada yang belum ya? Oh ya, Misbah belum. Anta, ya gimana ya? Apa? Ya, ulat para wanita. Ulat ini diidhofahkan contohnya itu ulati hamlin, ulatul ahmal. Ambil maknanya seperti apa? Ulu, ulat itu ulu. Cuma ini perempuan. Gimana? Ulul azmi, ulul albab, gitu kan? Ya. Ulur rosyad misal. Coba. Ja'at boleh, terus? Tu, terus mudhaf ilaihnya? Ja'at ulatu amwalin gitu ya. Ya, ulatu amwal atau ulatu ilmin. Nah, la ba'sa, sahih. Kemudian
Bayyin limadza la yajuzu jam'ul kalimatil atiyati jam'a mudzakkarin saliman. Jadi tugasnya adalah jelaskan, terangkan, sebutkan alasannya, itu maksudnya. Mengapa kalimah atau kata berikut ini tidak boleh dijamakan ke mudzakkar salim? Nah, anta rajulun, alasannya apa? Kenapa rajulun tidak bisa ke mudzakkar salim? Karena iya betul. Karena bukan alam ya, laisa bi alamin. Ya, rajul itu kan bukan nama. Rajul bukan nama, rajul itu isim jenis ya. Jenis. Manusia dua jenis, rajul, imro'ah gitu. Dan dia bukan alam sehingga tidak bisa dijamakan. Terus anta Tolhah, yuk. Ya karena berakhiran dengan ta'nis, sahih. Terus haid, kenapa tidak bisa? Haidun, kenapa enggak bisa ke mudzakkar salim? Karena apa? Apa? Isim fa'il. Kenapa isim fa'il enggak boleh? Padahal syaratnya justru harus isim fa'il. Kenapa? Apa? Karena haid sifat apa? Wanita. Ya, karena haidun itu adalah sifatun li muannas. Apa arti haid? Wanita yang berhaid, yang sedang haid, haidun. Ya, sehingga nggak bisa haiduna, haidina. Ya, karena dia adalah sifat lil muannas atau laisa sifat lil mudzakkar. Ya, bukan sifat bagi mudzakkar. Syaratnya kan harus sifat mudzakkarin akilin. Ahmar, coba ahmar kenapa? Kan syaratnya satu dari sisi alam, satu dari sisi sifat. Ahmar ini sifat. Kenapa? Ya, sifat li ghairi akil. Kalau dia untuk mensifati orang jadi untuk li akil ya. Ya, gimana ini yang pas ini? Ahmar. Karena ahmar meskipun bentuknya seperti isim tafdil tapi dia bukan menunjukkan tafdil ya. Ahmar itu bukan menunjukkan tafdil. Bukan maknanya paling merah tapi merah. Sehingga lam yadulla ala at-tafdil walau kana ala wasni af'al. Zainab gimana? Alam lil muannas au laisa bi alam lil mudzakkar ya, bukan nama bagi laki-laki. Kemudian bayyin alamat i'rabi kulli kalimatin tahta khattun wadhkuris sabab. Sebutkan alasannya atau terangkan ya, terangkan, jelaskan tanda i'rab masing-masing kata yang bergaris bawah. Apa tanda i'rabnya? Sebutkan alasannya mengapa. Ya, silakan. Al ummahatu yurdi'na auladahunna. Al ummahatu, apa tandanya? Ya, alasannya. Al ummahatu
Dia mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun 'alal akhir li'annahu jam'u muannatsin salim. Nah, sanian ya. Al-muslimuna humul faizun. Gimana al-muslimuna? Ya, rofa dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Nomor 3. Ya, astafal banati. Ayo. Dia nasab, tandanya kasroh karena dia adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim atau mulhaqnya jamak muannats salim? Bintun mufradnya ya. Bintun jamaknya banatun. Gimana? Ada yang mengatakan jamak muannats salim, ada yang mengatakan mulhaqnya jamak muannats salim. Bukan taksir ya, bukan taksir. Mulhaqnya jamak muannats salim ya, ala kulli hal ke muannats salim, sehingga mansubnya dengan kasroh. Ya, kalau taksir kan mansubnya dengan apa? Fathah kan ya. Ya. Di sini dibawa kepada muannats salim. Ya, karena mu'alif dengan tegas mengatakan cuma satu kata yang mulhaq, yaitu apa? Ulad. Nah. Kemudian berikutnya ya. Ulu. Rofaknya dengan apa itu? Karena mulhaqnya jamak mudzakkar salim. Nah, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Sudah semua? At-talibani kilahuma min Pakistan. Ya, di sini ada at-talibani dan kilahuma. At-talibani ini adalah isim apa? Musanna. Dalam keadaan rofa. Tanda rofanya ya, tanda rofanya alif karena isim musanna. Sedangkan kila taukid bagi at-talibani. Tanda rofanya alif atau fathah alif atau dhammah muqaddarah? Antum sudah betul disimpangkan mau. Loh ini kan idhofahnya kepada apa? Kepada dhamir, berarti termasuk mulhaqnya isim musanna, bukan dhammah muqaddarah tapi alif. Karena idhofah kepada dhamir ya, antum kebalik-balik ini. Oh gitu, ya betul. Dhammah tapi niabatan itu ya. Ya. Ya dia mulhaqnya ya, sehingga rofaknya dengan alif karena idhofahnya kepada dhamir. Kecuali kalau idhofahnya kepada isim zahir, maka dia seperti isim maqsur. Ya, sekarang jawab bersama ya. As-su'alul khamis, ala ayyi jam'in tujma'ul asma'ul atiyatu walimadha. Ya. Ala ayyi jam'in. Jadi isim-isim berikut ini dijamakan menjadi jamak apa gitu. Dan alasannya mengapa. Hamra'u. Jamaknya apa? Jamaknya mu'annas salim. Taksir bisa? Mudzakkar salim?
Enggak juga ya, dia ke muannas salim. Menjadi apa? Hamro, hamrowat atau hamroat. Itu apa tun? Ya, hamrowatun. Motorun. Tadi ada ya motorotun. Muawiyatu. Zaidun. Kitabun. Kitabuna gimana? Hah? Kitabun apa? Kutubun ya. Kutayyibun. Apa? Kutayyibatun. Imro'atun. Ya, imro'atun jadinya nisa ya, jauh sekali ya karena dia adalah isim jamak ya. Ummatun. Ummatun. Ummatun apa? Uh, ah? Ummatun jamaknya apa? Iya apa? Doa imah dari imamun. Iya apa? Umamun ya. Loh, ummah kan umam ya. Kalau imam a'immah, kalau umun ummahat nah itu. Ya. Ummatun umamun itu kan. Fil umam misal. Najihatun kubra. Kubra apa? Kubroyatun akbar. Akbaruna atau akbarina. Sudah tuntas ini selesai. Selesai sudah pembahasan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Pembahasan berikutnya al-mamnu' minas sharaf. Isim-isim yang dia tidak menerima tanwin. Ya. Ya, waktunya habis ya. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Ya, ini dulu. Dal ya apa? Hubla hublayatun. Boleh di apa? Ya, hubla ini artinya wanita yang hamil. Artinya ya, wanita yang hamil. Dia contoh dari isim jenis muannas yang berakhiran dengan alif ta'nis maqsurah. Jamaknya ke muannas salim, hublayatun. Contoh yang lain, fudlayatun. Contoh yang lain, husna. Contoh yang lain, sughra itu. Ya. Kemudian yang sahra ini yang berakhiran dengan alif ta'nis mamdudah. Jamaknya ke muannas salim. Ya, sahrawatun. Ya, seperti tadi hamra ya. Hamrawatun ke muannas salim. Ya, karena seperti sahra. Adra, apalagi adra. Ini berakhiran dengan alif ta'nis mamdudah maka adrawatun. Adra artinya apa? Adra para apa? Adra para gadis ya. Nama saja gadis ya, berarti kan perempuan ya itu. Jamaknya ke muannas salim ya. Ya, seperti itu ya. Anda apa tadi mau tanya apa? Isim tafdil enggak ada kriteria.
Kriteria dari sisi makna menunjukkan makna lebih atau paling, dari sisi sihoh wazannya af'al. Jadi inti yang berwazan af'al dan menunjukkan makna lebih atau paling. Karena ada yang wazan af'al bukan menunjukkan makna lebih atau paling. Contoh tadi ahmar, bukan paling merah tapi merah. Itu. Seperti itu. Gimana? Ya. Ada lagi tadi? Ya, sudah ya. Ya, kita cukupkan. Wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.